Shalom jemaat Tuhan, dalam rangkaian khotbah akhir zaman ini kita akan membahas tentang apakah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh hikmat membimbing hamba-Mu dalam menyampaikan dan menjabarkan firman Tuhan. Roh kebenaran membimbing hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apakah tanda-tanda kedatangan Tuhan? Dalam agama Hindu mengajarkan bahwa sebelum kedatangan Kalki, keadaan dunia sangat kacau. Kalki adalah penitisan Dewa Wisnu yang terakhir sebagai seorang kesatria yang mengendarai kuda putih dengan membawa pedang menyala di tangannya untuk mengadili orang-orang jahat dan memberi pahala bagi orang-orang yang baik. Seperti yang saudara lihat dalam gambar ini. Kalki. Ya, keadaan dunia yang sangat kacau itu digambarkan sebagai berikut. Para raja dan bangsawan menindas rakyat mereka. Para brahmana atau rohaniawan merosot derajatnya hingga setaraf dengan kasta sudra saja. Para pedagang berlaku curang, kepala keluarga melalaikan tugas dan dikuasai oleh istri mereka. Wanita menjadi nggak tahu malu, lancang dan gasang. Apa itu gasang? Gasang artinya sangat suka bersetubuh. Kota-kota penuh dengan orang jahat. Bencana alam merajalela, perang dan bala kelaparan mengurangi penduduk dunia, dan lain-lain. Nah, catatan, jika ada kemiripan di antara apa yang diajarkan oleh agama-agama lain dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab, hal itu menunjukkan adanya wahyu umum, general revelation, yang Allah berikan kepada agama-agama lain, wahyu umum. Namun Alkitab berisikan wahyu khusus yang menyelamatkan dalam diri sang firman hidup, yakni Tuhan Yesus. Saya ulangi, Alkitab berisi wahyu khusus, special revelation, yang menyelamatkan dalam diri sang firman hidup, yaitu Tuhan Yesus. Lihat 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Ya, dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, the living word. Ya. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya. Itulah wahyu khusus. Ya. Oke. Nah, kalau kita tadi melihat agama Hindu, sekarang kita lihat agama Islam. Menurut agama Islam, kiamat itu akan didahului oleh berbagai tanda. Misalnya, iman yang makin berkurang sehingga banyak orang menjadi buta akan agama, pendudukan posisi yang tinggi oleh mereka yang enggak layak, kemerosotan moral di mana jumlah pria menjadi sangat kurang dibanding dengan jumlah wanita. Dikatakan perbandingannya 1:50. 1 pria 50 wanita. Pemberontakan dan perang, bala kelaparan, wabah penyakit, kedatangan si Dajjal dengan berbagai keanehannya yang menyesatkan manusia. Kedatangan Nabi Isa, dikatakan di sini. Kedatangan Nabi Isa yang akan membinasakan si Dajjal dan menolong manusia yang sedang kacau itu dengan mematahkan, nah ini anehnya, mematahkan semua salib dan menjalankan syariat Nabi Muhammad. Ini menurut agama Islam, ya. Lalu terjadi suatu masa kebahagiaan dan kemakmuran. Datanglah Dabah, yaitu binatang yang pandai bercakap-cakap dengan manusia. Matahari terbit di sebelah barat, biasanya kan sebelah timur toh. Ini matahari terbit sebelah barat. Pengerusakan Ka'bah,
tulisan Al-Quran lenyap, tinggal kertasnya, dan tidak ada orang yang hafal Al-Quran lagi, dan semua penduduk di bumi menjadi murtad. Ini kata Islam. Ya, sebagai firman Tuhan, Alkitab menyatakan sejumlah peristiwa yang menjadi tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Misalnya, peperangan, lihat Matius 24. Bala kelaparan di berbagai tempat, Markus 13. Gempa bumi, Lukas 21. Ranting pohon ara melembut atau mulai bertunas, Matius 24. Yang oleh sebagian penafsir diartikan sebagai gerakan kemerdekaan dari berbagai bangsa. Perpecahan dalam lembaga keluarga karena ketidaksetiaan dan seks bebas, lihat Matius 24. Penganiayaan terhadap umat Tuhan, Matius 24 juga. Banyak nabi palsu dan ajaran sesat, Matius 24. Nah, ini keliru ya. Kemudian orang-orang tidak senang menerima ajaran yang benar dan sehat, tapi memalingkan telinga mereka kepada dongeng. Lihat 2 Timotius pasal 4. Kasih kebanyakan orang jadi tawar. Lihat Matius 24. Injil dikabarkan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Matius 24 juga. Dan pertobatan bangsa Israel. Roma 11 ayat 26. Dari sekian banyak tanda tersebut, penulis saya akan memberikan uraian yang lebih mendalam kepada 2 hal saja. Ya. Karena waktu yang terbatas, ya. 2 hal itu, yakni masalah peperangan dan pertobatan bangsa Israel. Ya, yang pertama peperangan. Alkitab mengatakan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Lihat Matius 24, Markus 13 dan selanjutnya. Memang sejak dahulu kala sudah terjadi peperangan. Peperangan sudah terjadi sejak dahulu kala. Bedanya dengan sekarang ini adalah skop kejadiannya yang mendunia. Dan intensitas kengeriannya yang sangat dahsyat dan mengerikan. Manusia telah berhasil membuat senjata penghancur mutakhir. Senjata penghancur mutakhir terhadap sesamanya beserta peradabannya. Ini apakah ini disebut kemajuan atau malah kemunduran? Ya. Karena dosa, kemajuan, kepanenan manusia menjadi alat untuk membuat alat untuk merusak kehidupan dan kebudayaan manusia itu sendiri. Ya. Berikut ini adalah penjelasan sekilas tentang bom atom yang mengerikan itu. Bom atom. Nah, atas usulan sejumlah ilmuwan terkemuka, termasuk Albert Einstein, sudah lihat yang sebelah kiri itu. Presiden USA, ya, Franklin D. Roosevelt, ya, pada tanggal 6 Desember 1941 menyediakan dana 2 miliar US dollar waktu itu guna memulai proyek yang namanya Manhattan yang bertujuan untuk meneliti dan memproduksi bom atom. Dengan didukung oleh lebih dari 1.000 ilmuwan, hasil dari proyek ini memang luar biasa. Lebih dari 1.000 ilmuwan. Ya. Bom atom pertama tipe implosi plutonium diledakkan sebagai percobaan pada tanggal 16 Juli 1945 di Alamogordo Bombing Range. Ya. Suatu tempat terpencil di selatan Albuquerque, New Mexico. Ini the world's first atomic bomb. Ini bom atom yang pertama di dunia. Ya.
Setelah itu pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat pengebom B-29 Super Fortress Enola Gay dengan pilot Kolonel Paul Tibbets menjatuhkan bom atom yang namanya Little Bomb, seperti saudara gambarnya. Ya. Bom atom pertama dengan berat sekitar 4 ton yang digunakan dalam peperangan di Hiroshima, Jepang. Bom tersebut telah menelan korban sekitar 140.000 orang. 140.000 orang. Ya. Dan 60.000 dari 90.000 bangunan di dalam area 23 km. 23 km persegi hancur atau rusak berat. Ya, luar biasa ya. Itu Little Bomb. Tiga hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom yang berikutnya yang namanya Fat Man dari tipe yang lebih kuat dijatuhkan di Nagasaki, Jepang dan menewaskan lebih dari 70.000 orang. Bayangkan, sekali bom satu 70.000 orang tewas. Ya. Ini gambarnya. Karena kedahsyatan kedua bom tersebut, maka 6 hari kemudian Jepang menyatakan diri menyerah kepada pihak sekutu dan berakhirlah Perang Dunia Kedua yang telah menelan korban jiwa terbesar dalam sejarah manusia. Ya, Jepang menyerah. Ya, dalam perkembangan selanjutnya, nah ini Uni Soviet sekarang, waktu lalu masih ada Uni Soviet ya, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Sekarang sudah terpecah menjadi Rusia dan negara-negara kecil lainnya ya. Nah, Uni Soviet memiliki senjata atom tahun 1949 dan termonuklir tahun 1954, itu Uni Soviet ya. Inggris meledakkan bom atom tahun 1952 dan bom hidrogen tahun 1957. Lalu Perancis meledakkan bom atom pertamanya 1960 dan bom hidrogen 1968. RRC meledakkan bom atom 1964 dan bom hidrogen 1966. India nggak mau kalah. Mereka meledakkan bom atom plutonium pada tahun 1974, lalu Pakistan tahun 1958. Menurut analisa internasional, data sampai dengan Agustus 2005. Saya belum sempat mempelajari data selanjutnya, silakan sudah pelajari lagi supaya ini ditambahkan data-data yang berguna ya. Menurut analisa internasional, data sampai dengan Agustus 2005, Israel memiliki sekitar 200 bom nuklir, lalu menyusul Korea Utara dan Iran. Dalam perkembangannya sampai Agustus 2005, daya ledak senjata nuklir adalah berukuran megaton, juta ton, atau sedikitnya 50 kali kekuatan bom yang jatuh di Nagasaki, Jepang itu. 50 kali. Uni Soviet waktu itu pernah mencoba bom hidrogen berkekuatan sampai 60 megaton. Wah, dahsyat sekali ya. 60 megaton. Sebagai perbandingan, bom dengan kekuatan 20 megaton saja bisa membakar kertas, daun, dan rumput kering yang berada di jarak 100 km dari pusat ledakan, ground zero. Ya, 100 km ya kira-kira dari Semarang ke Jogja, ya, gitu. Senjata nuklir memiliki daya penghancur yang jutaan kali lebih dahsyat dari senjata konvensional. Bola apinya bisa mencapai suhu jutaan derajat, mengerikannya. Bola apinya bisa mencapai suhu jutaan derajat.
Manakala terjadi ledakan senjata nuklir dalam tempo kurang dari 1 detik, akan timbul gelombang tekanan ledak yang sangat kuat dalam bentuk dinding udara mampat. Gelombang ini melaju dari titik pusat ledakan dengan kecepatan 1.200 km per jam, bayangkan, 1.200 km per jam. Sedikit lebih cepat dari kecepatan suara, jadi kecepatan lebih cepat daripada kecepatan suara. Selain daya ledaknya, hal lain yang sangat ditakuti adalah efek radiasinya yang mengeluarkan sinar alfa, beta, dan gamma. Apa itu? Sinar alfa, beta, dan gamma. Ya, radiasi alfa bisa ditahan oleh selembar kertas. Tapi radiasi beta bisa menembus kulit dan lebih hebat lagi. Radiasi gamma bisa menembus baja. Baja saja bisa ditembus oleh radiasi gamma. Radiasi ini bisa mematikan manusia menurut kekuatannya. Seseorang bisa mati dalam beberapa hari karena sistem saraf pusatnya hancur. Ia bisa mati dalam beberapa bulan jika sumsum tulang merahnya hancur, atau bisa meninggal dunia dalam tempo 2-25 tahun karena kanker darah yang diakibatkannya. Wah, mengerikan ya. Sakit akibat radiasi itulah yang dirasakan sangat pedih oleh rakyat Jepang korban bom atom di Nagasaki dan Hiroshima waktu Perang Dunia Kedua yang lalu. Nah, pada puncak Perang Dingin antara USA dan USSR, ya ini data sekian tahun yang lalu ya, itu Uni Soviet, kedua negara tersebut menyimpan sekitar 50.000 hulu ledak nuklir. Luar biasa ya. Apakah jadinya bumi ini jika sampai pecah perang nuklir? Hancur semua ya. Ya. Kalah jadi abu, menang jadi arang, sesuai dengan peribahasa Indonesia waktu lalu ya. Sebagian para ahli memperkirakan akan terjadi musim dingin nuklir. Apa itu musim dingin nuklir? Maksudnya miliaran ton debu akan terangkat ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari selama berbulan-bulan atau mungkin beberapa tahun, sehingga membuat suhu di bumi anjlok. Ya, karena sinar matahari tertahan, nggak bisa masuk ke daratan bumi karena adanya miliaran ton debu. Ya. Ya, majalah ilmu pengetahuan yaitu Akademi Swedia Ambio pernah membuat suatu skenario perang dunia ketiga yang waktu lalu pernah diramalkan akan pecah pada tahun 1985 yang lalu. Puji Tuhan nggak jadi ya. Jika terjadi perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet waktu itu ya, maka dalam waktu 24 jam setelah tembak-menembak rudal nuklir, korban yang tewas berjumlah 750 juta orang. Dan yang terluka 350 juta orang. Mengerikan ya. Akibat perang dalam jangka panjang juga mengerikan. Orang-orang yang selamat dari kehancuran akan pergi ke desa atau pinggiran kota. Namun di tempat itu pun makanan sudah tercemar radiasi, kecuali ikan. Karena hanya lautan yang mampu membebaskan diri dari ancaman radiasi tersebut. Ya, selain itu kerusakan pada daerah industri dan stasiun pembangkit listrik akan menyebabkan timbulnya awan asap dan debu raksasa yang sangat pekat sehingga menghalangi sinar matahari selama beberapa bulan. Di samping mempengaruhi kehidupan satwa
dan tanaman pertanian. Hutan-hutan akan hancur. Hanya tikus yang mampu bertahan dari radiasi. Bahkan makhluk ini, tikus itu, akan berkembang biak dengan kecepatan yang mengerikan. Seusai Perang Dingin yang lalu ya, Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara adidaya. Sementara itu Uni Soviet menjadi terpecah-pecah seperti yang sekarang ini. Ya, AS juga Rusia mengurangi secara drastis dana untuk senjata nuklir. Ya. Tapi mereka masih memiliki stok rudal nuklir yang ribuan jumlahnya. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Soviet dalam Perang Dingin waktu lalu telah memotivasi beberapa negara lainnya untuk memiliki senjata tersebut juga. Nah, ini adalah hal yang sangat mengerikan jika kaum teroris membawa nuklir di koper mereka, seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat waktu lalu, George Walter Bush, seperti yang sudah dalam gambar ya, November 2003 yang lalu. Ancaman paling besar di zaman sekarang ini adalah senjata nuklir, senjata biologi dan kimia yang berada di tangan teroris dan diktator yang membantu mereka. Itu ungkapan daripada George Walter Bush. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat tanda yang kedua adalah pertobatan bangsa Israel. Dalam Roma 11 ayat 25-27, Rasul Paulus pernah menuliskan tentang penyelamatan Israel. Apa itu? Ya. Sebab saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau, kata Paulus, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah jadi tegar sampai jumlah yang penuh atau pleroma. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Itu kata tertulis dalam Roma 11 ayat 25-27. Ya, dalam Roma 11 Paulus menggambarkan bangsa Yahudi seperti cabang-cabang yang dikerat dari pohon zaitunnya. Lalu pada bekas keratan itu dicangkokkanlah cabang zaitun liar seperti yang sudah lihat dalam gambar itu ya. Yakni orang-orang non-Yahudi. Termasuk kita orang Indonesia adalah orang non-Yahudi. Paulus mengingatkan agar umat Kristen non-Yahudi jangan anggap enteng orang Yahudi yang telah dikerat seperti cabang tersebut. Jangan pula mereka menjadi sombong. Sebaliknya harus merasa takut. Sebab jika Allah tidak merasa sayang untuk membuang orang-orang Yahudi yang adalah cabang asli itu, apalagi dengan mereka orang-orang non-Yahudi, yang terpenting di sini adalah ketaatan pada Allah dari semua umat. Jadi umatnya harus taat kepada Allah. Kita bangsa apapun kita, bangsa Indonesia, bangsa Tionghoa, dan apapun kebangsaan kita harus taat pada kehendak Allah. Puji Tuhan. Ya, tentang orang Yahudi, Paulus menuliskan, yakni jika mereka berhenti untuk bersikap tidak percaya, maka mereka akan diterima kembali oleh Allah. Berhenti dari sikap tidak percaya. Nah, jika cabang-cabang zaitun yang liar bisa dicangkokkan pada pohon zaitun asli, tentu lebih mudah bagi Allah untuk
mengembalikan orang-orang Yahudi pada pohon zaitunnya. Ya, ayat 24 ya. Selanjutnya Paulus menjelaskan bahwa sikap sebagian orang Yahudi yang berkeras kepala akan berlangsung sampai jumlah orang-orang non-Yahudi yang datang kepada Tuhan Yesus sudah lengkap atau pleroma. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Lihat Roma 11 ayat 25 sampai 26. Nah, dari bagian ini muncullah 3 penafsiran. Apa itu? Kita lihat satu persatu ya. Pertama, yang dimaksud dengan kata seluruh Israel adalah semua orang pilihan. Baik dari kelompok Yahudi maupun non-Yahudi secara fisik. Ini tafsiran ini berasal dari sejumlah tokoh gereja yang lama, termasuk Yohanes Calvin yang terkenal itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan seluruh Israel, kata seluruh Israel itu adalah semua orang pilihan, baik dari kelompok Yahudi maupun non-Yahudi secara fisik. Ya. Namun tafsiran Calvin dan teman-temannya ini sepertinya punya kelemahan. Karena dalam konteks Roma 11, Paulus sedang berbicara tentang bangsa Israel secara jasmani. Bangsa Israel secara jasmani, bukan secara rohani. Ya, secara jasmani. Nah, itu tafsiran pertama. Sekarang tafsiran kedua. Tafsiran kedua mengatakan bahwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi pertobatan massal bagi seluruh bangsa Yahudi. Mereka akan berpaling kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ini tafsiran kedua. Ya. Jadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi pertobatan massal bagi seluruh bangsa Yahudi. Ya. Mereka akan berpaling kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ya, salah seorang tokohnya adalah Dix, Finis Dix, menafsirkan bahwa pada saat itu seluruh bangsa Israel yang masih hidup akan berkumpul di Palestina. Dan di tempat itulah mereka akan bertobat. Seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 66, Zakaria 12, Zakaria 14. Ya, lihat Yesaya 66 ya, 7-8. Kota suciku seperti seorang ibu yang melahirkan sebelum menggeliat sakit. Yang melahirkan anak laki-laki sebelum merasakan sakit bersalin. Ya. Siapa pernah mendengar hal seperti itu? Siapa pernah melihat kejadian semacam itu? Tapi bangsa Israel sudah lahir pada saat Sion mulai merasakan sakit beranak. Ini tafsiran daripada Dix. Ya. Jadi dikaitkan dengan pertobatan semua orang Israel secara fisik, secara jasmani. Ya. Ya, itu tafsiran kedua. Tafsiran ketiga adalah keselamatan ini maksud dalam ayat di atas adalah hanya bagi kaum sisa orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, keselamatan ini maksud dalam ayat di atas hanyalah bagi kaum sisa orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus. Seperti Allah telah menyisakan 7.000 orang Yahudi yang tidak pernah menyembah Baal pada zaman Nabi Elia. Sudah lihat dalam Roma 11 ayat 4-5. 7.000 orang Yahudi sebagai kaum sisa. Seperti di antara bangsa-bangsa lain, Allah memilih sebagian orang untuk menjadi umat pilihan yang diselamatkan dari hukuman dosa. Demikian pula di antara bangsa Yahudi, Tuhan memilih sebagian dari mereka untuk diselamatkan. Ya, dari bangsa Yahudi Tuhan memilih sebagian dari mereka untuk diselamatkan. Jadi masing-masing kelompok baik Yahudi maupun non-Yahudi secara fisik ya memiliki pleromanya, jumlah yang penuh sendiri. Berapa banyakkah jumlah itu? Hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu.
Nah, jika membaca Roma 11 ayat 26, 28b dan selanjutnya secara sekilas, maka kita dapat mengatakan bahwa tafsiran kedua yang benar. Kita melihat sepertinya tafsiran kedua yang benar. Memang Allah berdasarkan kasih karunia dan kemahakuasaannya bisa saja memalingkan hati segenap bangsa Yahudi kepada Kristus dalam sekejap mata. Lihat Yesaya 66 ayat 8. Sebab ia tetap mengasihi orang Yahudi demi nenek moyang mereka yaitu Abraham. Roma 11 ayat 28. Ya. Namun pertanyaannya adalah apakah pertobatan orang Yahudi sebagai satu bangsa itu identik dengan pertobatan dari setiap individu mereka? Saya ulangi. Apakah pertobatan orang Yahudi sebagai satu bangsa itu identik dengan pertobatan dari setiap individu mereka? Tidak pernah terjadi dalam sejarah Israel sejak zaman Musa sampai dengan masa penawanan. Setiap individu dari mereka bertobat kepada Tuhan, nggak pernah terjadi. Hal sedemikian pun tidak juga terjadi pada masa setelah mereka pulang dari penawanan Babel, yakni pada zaman Ezra dan Nehemia. Ya. Memang pada masa tersebut terjadi kebangunan rohani dan pertobatan yang besar dalam bangsa mereka, dalam bangsa Israel. Namun itu tidak berarti bahwa setiap individu dari mereka bertobat. Itu tidak berarti bahwa setiap individu dari bangsa Israel itu bertobat. Walaupun ada pertobatan secara bangsa, tapi itu tidak identik bahwa setiap individu dari bangsa Israel bertobat. Ya, dalam masa kemerosotan iman pada zaman Nabi Elia, dengan kasih karunia Tuhan masih menyisakan 7.000 orang Yahudi yang tidak pernah menyembah Baal. Pada masa-masa kebangkitan rohani seperti pada zaman Yosia, Raja 22, Ezra dan Nehemia, pasti lebih banyak individu yang bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Apalagi pada saat menjelang kedatangan Yesus yang kedua, Tuhan akan melakukan kebangkitan rohani yang luar biasa bagi mereka. Kebangkitan rohani yang luar biasa bagi mereka. Namun apakah itu berarti bahwa setiap individu dari mereka akan bertobat kepada Tuhan Yesus? Kita tidak tahu secara pasti. Ya, walaupun bangsa secara umum bertobat, tapi itu tidak sama dengan setiap individu orang Israel itu akan bertobat. Nah, The Wycliffe Bible Commentary, komentar yang terkenal di dunia ya, memberikan tafsiran yang menarik tentang bagian ini, yaitu Roma 11 ayat 26a. Dikatakan dalam bahasa Inggris, not necessarily every individual, jadi not necessarily every individual, but enough individuals to make the believers in Christ representative of the nation. Maksudnya nggak perlu setiap individu, tapi cukup individu-individu Yahudi yang membuat orang beriman dalam Kristus jadi wakil dari bangsa itu. Jadi bukan berarti setiap orang enggak, tapi individu Yahudi ya yang beriman kepada Kristus sebagai wakil dari bangsa itu. Ya, tafsirannya senada juga dituliskan dalam The Pulpit Commentary yang terkenal itu. Dikatakan apa? When it is said, all Israel shall be saved, it cannot mean that every individual Jew is to come right at last, but evidently that Israel in its national capacity shall yet be gathered home to God. Maksudnya apa? Ya, ketika dikatakan semua Israel akan diselamatkan,
itu tidak berarti bahwa setiap individu orang Yahudi akan kembali kepada Allah pada akhirnya. Ya, itu tidak berarti demikian. Melainkan Israel dalam kapasitasnya sebagai suatu bangsa akan dikumpulkan pulang kepada Allah. Ya, Israel sebagai suatu bangsa, bukan sebagai setiap individu akan bertobat, tapi sebagai suatu bangsa akan dikumpulkan pulang, akan bertobat kepada Allah. Ya, Allah itu nggak pernah menyesali karunia dan panggilannya. Lihat Roma 11 ayat 29. Pada setiap masa dalam sejarah gereja, pasti ada saja individu Yahudi. Catatan, bukan mewakili suatu bangsa ya. Individu Yahudi bukan mewakili suatu bangsa yang bertobat kepada Kristus. Pada zaman para rasul pun ada sejumlah besar imam Yahudi menyerahkan diri dan percaya. Lihat Kisah Rasul 6 ayat 7. Mereka termasuk kaum sisa dalam tanda kutip berdasarkan pilihan kasih karunia ilahi. Lihat Roma 11 ayat 5. Nah, ini ada tokoh yang terkenal almarhumah Dorothy Irene Marks. Dorothy Irene Marks itu tahun 1923 sampai 2017. Ia lahir dari keluarga Yahudi di Jerman. Keturunan dari banyak rabi. Ia pernah hidup di Indonesia, mengajar di beberapa sekolah yang terkenal. Ya. Ia pernah jadi salah satu pendiri dan rektor dari STT Bandung. Dia adalah salah seorang Yahudi yang bertobat dan menjadi seorang doktor. Ya. Yang menjadi berkat bagi banyak orang yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Ya. Nah, namun pertobatan sebagian kecil orang Yahudi tersebut tidaklah bisa disebut sebagai pertobatan satu bangsa. Saya ulangi. Pertobatan sebagian kecil orang Yahudi tersebut tidaklah bisa disebut sebagai pertobatan suatu bangsa Yahudi. Sebagian besar dari mereka sebagian besar orang Yahudi itu masih menganut Yudaisme dan menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Namun pada saat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, nanti menjelang kiamat, akan terjadi mujizat besar, yakni pertobatan orang Yahudi sebagai satu bangsa. Maksudnya adalah berpalingnya orang-orang Yahudi dalam jumlah yang sangat besar kepada Tuhan Yesus. Ya. Walaupun hal tersebut tidak tentu berarti bahwa setiap individu orang Yahudi akan bertobat. Sekali ulangi, walaupun pertobatan besar akan terjadi, tetapi itu tidak berarti bahwa setiap individu dari orang Yahudi akan bertobat. Hal itu bergantung pada pilihan kasih karunia Tuhan saja. Amin. Biarlah itu jadi berkat bagi segenap saudara yang mendengarnya. Bagi saudara yang belum mengerti 100%, silakan dengarkan lagi penjelasan YouTube ini. Supaya saudara diberkati, dibimbing kepada kebenaran. Mari kita lihat. Mari kita menyanyikan lagu yang beberapa tahun yang lalu. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan memang tidak terlalu mudah untuk kami bisa pahami. Biar Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mendengarkan lagi, mengulangi lagi. Sehingga kami bisa memahami firman Tuhan. Dan firman menguatkan, membimbing dan mengarahkan kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.